Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera ingin menjelaskan mengenai keterlambatannya adanya walek ya di ruangan RBW. Jadi ini ada lagi teman-teman kita bertanya, dia mau sharing mengenai keterlambatannya dia punya burung walek ya. Ini bagian bawah ya, ini bagian bawah. Ini sudah pernah saya angkat ya. Tetapi dia mungkin sangat membutuhkan ini pertanyaan. Dia mengatakan, ini saya punya bangunan bang, ini lintasan ya, lintasan maksudnya lintasannya burung lewat, tetapi dia agak lambat, dia punya RBW ya, lambat waleknya berkembang biak, berkeloni di dalam ruangannya. Ada apa? Jadi okelah saudaraku ya, jadi saya kupas mengenai ini keterlambatan burung. Kita lihat dulu dari bangunan ya saudaraku ya, posisi bangunan gimana. Yang kedua, umur RBW nya sudah berapa lama ya. Dan kita harus betul-betul itu harus optimalkan itu suara ya, karena ini burung ini seakan-akan hanya lewat. Bahasanya saudara kita yang di bawah kolom komentar. Jadi inilah di sini kelemahan di ruangan di RBW di bangunan walek. Memang agak berat itu dihadapi walek saudara-saudaraku ya. Biar itu ratusan ribuan itu burung lewat, biasa dia tidak mau singgah. Dan kebanyakan yang sering terjadi di lapangan dan keluhan-keluhan yang saya dapatkan di lokasi di lapangan. Rata-rata itu saudaraku ya yang bertanya sama saya. Ini gimana caranya saudaraku ini supaya burung itu bisa beradaptasi, dia bisa singgah di bangunan. Maksudnya dia bisa masuk, jangan lewat saja. Ya. Jadi biasanya itu yang burung lewat ada dua kendala. Ada dua as-sabab. As-sabab yang pertama biasanya itu kalau ada goa di dekat dari bangunan itu, biasa dia itu hanya lewati itu karena memang berat itu walek. Itu pertama. Yang kedua, biasanya ada bangunan yang sudah lama, sudah puluhan tahun dihuni walek, sudah lama berkeloni ya. Sedangkan kita ini baru pemula. Memang berat saudaraku ya, memang berat. Ya, memang berat. Jadi di situ kita diuji kesabaran kita. Ya, kita mengatakan, kita lihat burung kok hanya lewat kalau sudah mau petang. Karena istilahnya burung itu kalau sudah pulang itu kan rata-rata itu pulang itu biasa dia cari tempatnya. Jadi memang berat itu. Apalagi kalau bangunan yang sudah puluhan tahun yang dekat kita. Kita punya bangunan itu baru berapa bulan atau okelah hitung 1 tahun atau 1,5 tahun, sedangkan yang tetangga yang punya RBW itu sampai puluhan tahun ke atas dan dia punya bangunan juga tinggi menjulang. Wah, itu memang berat. Makanya pernah saya utarakannya mengenai konten tutorial saya. Itu walek kalau sudah beradaptasi di dalam ruangan RBW sangat sulit itu ditarik. Sangat sulit ditarik. Jadi jangan harap saudaraku ya, burung yang punya rumahan yang sudah berkoloni di situ, sudah bercici-cici, bukan lagi bercucu, bercici lagi. Itu susah ditarik saudaraku ya. Hanya satu yang bisa kita biasa dapatkan di situ kecuali anak. Biasa. Yang kedua burung liar. Burung liar yang biasa kita bisa tarik. Jadi diusahakan itu bagian dalam kita harus optimalkan. Ya. Karena banyak teman-teman itu segala macam cara itu gimana caranya supaya burung itu bisa hinggap di situ di bangunannya. Itu memang saya betulkan juga saudara ini karena memang banyak keluhan kayak gitu. Ya, dan saya jempol ya pertanyaannya. Mudah-mudahan ini karena saudara kita ini mau sharing, mungkin kebingungan di sana di daerah dia, kenapa ini burung hanya lewat dia tidak mau singgah di bangunan saya ini. Wah, capek menunggu kalau gini, sampai kapan dia ini burung ini mau singgah. Jadi itu di situ dia diuji kita faktor kesabaran. Kan pernah saya mengatakan saudara ya, burung itu tidak seperti itu bebek, ayam bisa diusir masuk di dalam kandangnya, di tempatnya. Seperti kambing bisa dipanggil dia ini toh bisa.
Tapi kalau walik itu susah. Makanya ada bahasa saya itu gampang-gampang susah, susah-susah gampang. Dan ada pembahasan saya pernah mengatakan walik itu langka. Nah, itu. Jadi kita harus berusaha saja saudaraku ya, karena saya bukan penentu yang namanya rezeki. Kita berusaha saja gimana caranya supaya walik itu kita usahakan ada 2 kita bisa ambil di situ. Ada 2 saudaraku ya. Yang mana yang bisa kita ambil di situ. Kalau induk jangan harap saudaraku, mau maaf ya, jangan harap itu induk kita bisa tarik kalau walik sudah berkeluri sudah lama itu di tempat rumahannya itu ada tempatnya memang khusus. Kalau yang sudah lama itu di tempatnya tidak mungkin mau pindah. Terkecuali anak yang biasa biasa terbang, biasa itu istilahnya kayak kesasaran, dia masuk di tempat kita. Nah, itu nanti anak sampai dia tumbuh dewasa dia bisa juga menarik. Ya, kalau sudah beradaptasi di dalam itu yang anak yang baru terbang istilahnya sudah mulai dewasa. Nah, biasa itu dia masuk itu. Nah, tapi memang lambat itu proses. Begitu juga burung liar. Nah, itu jadi 2 kita bisa tarik. Bisa kita burung itu bisa beradaptasi di dalam ruangan RBW. Asalkan bagian dalamnya kita harus optimalkan. Jangan sampai burung sudah susah ditarik baru bagian dalamnya juga tidak optimal, tidak dipenuhi apa yang keinginan walik. Selalu saya jelaskan melalui konten tutorial saya. Yang mana yang saya maksud penuhi itu semua yang pernah saya jelaskan itu mengenai kelembaban dan suhu. Suaranya di dalam jangan selalu dimasuki. Apalagi kalau ada yang saya tadi kupas mengenai bangunan yang sudah berpuluh tahun itu sampingnya umpamanya tidak jauh dari situ. Jelasnya burung yang tadi udah mau belajar beradaptasi, akhirnya kita selalu keluar masuk karena rasa penasaran. Nah, itu biasa waliknya akan keluar kembali. Jadi kita selalu memulai, ya. Jadi jangan kita itu saudaraku ya, jangan selalu masuki bangunan kalau bangunan baru ya. Karena itu walik itu memang agak sulit ditarik. Sulit sekali itu burung walik itu beradaptasi kalau ada bangunan yang paling banyak burungnya di samping sampai dekat-dekat lah samping bangunan kita seumpamanya atau sekitar 500 meter atau 300 meter. Oh, agak susah ya. Jadi itu kendalanya saudaraku. Itu kita usahakan itu optimalkan semua di bagian pos semacam suaranya ya, karena di situ nggak usah kita selalu seumpamanya kita sudah pasangkan suara di situ, bagian dalamnya sudah dioptimalkan semua, konsisten kita bagian dalam di dalam ruangan RBW. Nah, sampai 3-4 bulan itu begitu kita lagi berpikir lagi, kita robah lagi karena burungnya tidak mau masuk. Ya, berarti kalau kita selalu merubah kita punya bangunan atau posnya bagian atas atau lubang masuknya LMB-nya, selalu kita memulai sampai kapan? Sampai itu berbulan-bulan, bertahun-tahun begitu terus. Nah, di sini saya maksud uji kesabaran, ya. Itu saudaraku ya. Jadi memang berat itu. Kalau yang saudara-saudara ini yang dia maksud ini, istilahnya lintas. Walik itu hanya lintas, hanya lewat. Ya. Tapi sabar saudara-saudaraku, sabar saja. Dua burung yang kita harapkan bisa hinggap di bangunan kita, ya. Yang pertama itu kanakan yang kita bisa tarik, yang kedua itu burung liar, ya. Jangan mengharap itu burung induk yang sudah berkoloni di tempatnya orang lain, teman-teman kita yang punya bangunan. Nah, dan jangan juga selalu jenuh saudara, ya, santai saja hadapi itu walik. Yang penting optimal semua itu, ya. Karena banyak itu burung liar saudaraku. Berapa sih kalau burung kandang dibanding burung liar? Burung liar itu kalau dia itu, kan pernah saya juga jelaskan mengenai ini, kalau mau gerimis hujan, kalau kita mau lihat burung liar itu keluar dari kandangnya, istilahnya dia diperlihatkan dirinya itu saudara, wah luar biasa. Jutaan itu, sampai miliaran itu kalau burung liar. Berapa sih kalau burung kandang dibanding burung liar? Nah, itu yang kita usahakan gimana caranya supaya bisa kita narik burung liar, ya. Ya itu. Dengan burung kanakan yang tadinya yang banyak jadi di RBW kita punya saudara, ya, karena sudah berpuluh-puluhan tahun dia punya bangunan. Nah, itu biasa kanakannya biasa itu pindah. Biasa pindah.
karena sangin padatnya itu dia punya bangunan ya. Jadi diusahakan saudaraku jangan selalu diganggu terus. Itu aja intinya. Kalau bangunan baru bagi pemula teman-teman kita, istilahnya 1 tahun ke bawah itu jangan coba-coba selalu mondar-mandir masuk. Apalagi kalau ada bangunan dekatnya itu yang paling besar, yang paling lama, umur bangunan saudara kita yang sudah lama itu, itu susah itu ditarik. Nah, paling kita hanya nonton sampai kapan saya seperti teman-teman. Jadi sisa kita itu hanya memacu kita punya bagian dalam. Bagian dalam RBW jangan selalu diganggu. Diusahakan itu predatornya itu kita harus basmi. Jangan dibiarkan saja begitu ya. Nah, karena memang kalau wale itu sangat menjenuhkan itu Alex saudara ya. Sangat menjenuhkan. Ya. Makanya banyak itu yang bangunan-bangunan sampai itu mau dijual. Banyak itu bangunan itu sampai dibongkar kembali karena sudah capek. Mungkin teman-teman kita sudah capek menunggu itu sampai kapan berhasil. Memang berat walik itu. Tapi jangan pasrah, jangan putus asa saudaraku ya. Kita harus telaten, kita harus memperhatikan bagian dalam ruangan RBW dan kita harus berdoa. Nah, itu. Karena itu harus disertai ada 2 ini, doa dan usaha ya. Kita harus berdoa yang memberikan kita rezeki dan kita harus berusaha untuk maju. Ya, supaya bagaimana caranya supaya kita sukses. Karena wale itu ya memang rumit dihadapi kalau wale. Ya, itu dia itu wale itu kalau yang sudah banyak waleknya tapi susah ditarik. Nah, itu jadi caranya itu optimalkan bagian dalam di ruangan RBW. Optimalkan supaya kalau ada burung yang liar masuk main di dalam atau kanakan, dia suka di dalam, mudah-mudahan bisa dia hingga sampai dia beradaptasi di dalam sampai dia inap, sampai lama kelamaan itu bersatu dengan bangunan akan tinggal, dan itu nanti burung yang tinggal di dalam dia bisa menarik burung yang dari luar. Nah, itu. Jadi memang saudaraku ya itu kendala memang agak berat. Di mana-mana itu saudaraku, di mana-mana itu yang keluhannya petani-petani walek yang berdekatan dengan bangunan yang paling padat, yang sudah ambil per kilo-kiloan itu sampai puluhan kilo itu yang susah diambil itu burung itu, susah pindah. Tapi kalau induk itu tidak ada bahasa susah, memang tidak pindah kan kalau induk sampai mati di situ kalau induk. Kalau sudah berkeloni di situ, sekarang sudah terlanjur berkembang biak. Jadi gimana caranya supaya ada kita juga burung berlahan sedikit demi sedikit, akhirnya lama kelamaan nanti berkembang biak juga di tempat kita. Nah, itu intinya, usahakan optimalkan bagian dalam. Jangan dianggap remeh, jangan dibiarkan begitu saja. Ya, hanya menunggu, tidak bisa saudara, ya, tidak bisa. Walet itu betul-betul kita itu harus pelajari betul. Kita harus tahu itu walet, ya. Ya, karena walek itu saya maksud tadi itu gimana caranya supaya walek bisa beradaptasi di dalam ruangan RBW, bisa bikin sarang, ya, bisa berkembang biak, bertelur, netas anak, dan anaknya nanti terbang, dia anak nanti bisa narik juga masuk, sampai lama kelamaan akan berkeloni di situ, berkembang biak, populasinya ya nambah. Nah, itu bertahap itu saudaraku kalau walek, bertahap, tidak segampang itu. Bertahap. Kenapa saya mengatakan bertahap? Walek itu paling masuk itu 2, 1 pasang, kadang biasa juga 3, gitu. Akhirnya hari nambah gitu. Gitu walek. Tapi kalau begitu bertahap sedikit kita juga selalu masuk di dalam, selalu periksa, selalu melihat karena penasaran sudah berapa tinggal di dalam. Nah, apakah ada sudah sarang di dalam jadi, oke lah, ada lagi sarangnya, dilihat lagi apakah ada telur, kapan menetas. Nah, kan itu penasarannya itu selalu mau masuk. Jadi tidak usah saudaraku, lepaskan saja beradaptasi burung waleknya bagian luar dan di dalam. Kita juga cukup kita itu pantau-pantau dari luar, yang penting optimal semua, maksudnya aktif semua suara. Ya, kelembaban bagus di dalam, suhunya begitu pun juga predator. Nah, itu yang selalu dimasuki saudara ya. Itu nomor 1 yang paling susah dihadapi saudaraku itu di lapangan itu, yang petani walek yang bagi pemula itu selalu mau masuk. Selalu mau masuk. Kita sudah mengatakan jangan masuk saudara ya, nanti 3 sampai 4 bulan.
lebih lama saudara masuk lebih bagus. Karena walek itu kalau walek baru kita masuk itu ada aroma bau kita itu, bau keringat. Walek tahu sekali itu kalau tadinya ada orang yang masuk di dalam ruangannya itu terganggu. Beda kalau sudah bercucu di situ tidak jadi masalah. Makanya biasanya kalau kita panen itu panen sarang, karena ini tadi juga baru-baru habis panen sarang juga lagi tadi. Itu biar kita panen di situ paling dia keluar. Karena kan sudah burung di situ, sudah lama di situ, sudah bercucu-cucu. Keluar masuk dia itu. Tapi dia tidak tinggal di dalam. Kalau ada kita di dalam buka sarang, istilahnya panen sarang walek. Nanti kita keluar selesai panen, baru dia masuk kembali. Begitu itu kalau walek sudah beradaptasi, memang sudah bercucu di situ, tidak mau pergi itu. Nah, kebalikannya kalau burung baru belajar tinggal, lantas kita selalu keluar masuk sedikit-sedikit, baru 2-3 hari masuk lagi karena penasaran. Akhirnya burung tadi yang mulai beradaptasi di dalam ruangan RBW akan pergi. Karena ini kan masih burung baru. Belum lama beradaptasi di dalam ruangan RBW, sampai dia itu ada rasa trauma, rasa takut, rasa kaget. Yang jelasnya itu saja intinya, jangan selalu keluar masuk saudara. Itu yang paling sulit. Walek itu tidak mau selalu diganggu. Kalau memang sudah berhasil dia saudaraku, ya ada saatnya nanti kita capek nanti di dalam. Kalau buka sarang itu sampai berjam-jam. Nah itu. Karena manusia ya memang gitu, kelemahan kita sebagai manusia petani walek. Karena saya juga pernah rasakan, jadi makanya saya bisa angkat pembicaraan ini. Jadi saudara saya itu yang di sana yang istilahnya hanya lewat, yang lintas, dia punya walek itu, dia bersabar saudara-saudaraku ya. Optimalkan saya bagian dalam RBW-nya, suaranya, suara inapnya, suara panggil, suara tarik. Kalau ada suara tarik, kalau tidak ada tidak jadi masalah. Suara inap, optimalkan semua. Kita harus konsisten bagian di dalam ruangan RBW. Nah, penuhi apa itu yang keinginan walek ya, jangan selalu diakal-akali terus. Wah, itu karena banyak juga saya lihat itu ada pakai basoka, ada pakai ini ya, itu kan tidak bisa juga saya ponix. Karena kenapa saya bilang tidak bisa saya ponix, kan itu kan penemuan saudara kita juga. Ya, kalau saya saudaraku tidak ada yang bahasa-bahasa basoka. Cukup di situ jalannya itu LMB yang segi 4 ada di situ Twitter. Melengket ya. Dari dulu sudah lama di situ saudaraku. Pernah itu mati itu saya ganti. Tidak ada bahasa basoka, tidak ada itu pada variasi ini, tidak. Waleknya sudah beradaptasi. Saya itu kalau masuk panen saudara ya, di dalam ruangan RBW saya itu saya nonaktifkan suara, saya matikan suara, terkecuali suara inap. Kalau suara panggil itu saya matikan, saya off-kan. Karena kenapa? Biasanya kalau kita di dalam itu burung itu kalau ada suara di luar itu di LMB-nya itu keluar masuk itu burung. Tapi kalau kita matikan itu, nah, itu tidak keluar, tidak masuk, paling tidak keluar. Namun ada masuk tapi hanya dihitung dengan jari. Kalau mati suara panggil, walek tahu itu kalau mati, pasti dia tahu bilang ada orang di dalam. Karena suaranya itu kita hindari. Karena kalau burung keluar masuk itu ada yang bawa makanan untuk anaknya, ada yang mau kembali mau bertelur, ada yang mau mengeram, ada yang mau bikin polesan, itu ada yang mau istirahat. Jadi makanya saya bilang kalau kita masuk di dalam ruangan RBW buka sarang yang sudah panen, baik panen sedikit maupun sudah panen banyak, tolong dimatikan dulu suara panggil, terkecuali suara inap. Kalau suara inap tidak usah di off-kan, hanya suara panggil ya saudaraku ya. Tapi ketergantungan juga saudaraku ya, kalau saudara kita itu mau aktifkan tidak jadi masalah, hanya porsi saya ya, takaran saya. Kalau saya panen itu saya matikan suara panggil, suara yang di pos di LMB-nya, lubang masuknya burung, saya matikan di situ, saya matikan, saya tidak aktifkan. Nanti saya keluar setelah panen baru saya aktifkan kembali. Nah itu burung tadinya mau masuk itu langsung masuk semua kembali itu. Nah itu karena saya pelajari juga di situ. Saya pelajari itu suara. Kalau kita di dalam itu selalu menyala itu suara panggil LMB, istilahnya di LMB. Nah itu biasa mengganggu juga burung. Sampai biasa ada stres. Jadi oke saudaraku, itu tadi yang saya jelaskan secara berdetail. Sabar saya saudaraku ya, optimalkan bagian dalam di dalam ruangan RBW-nya.
ya. Penuhi apa yang keinginan walek, usahakan itu kelembabannya dengan suhunya, usahakan kita bisa bersatu ya, bersatu. Jangan selalu dimasuki. Ini kunci nomor satu ini. Kalau mau cepat ada burungnya, jangan biarkan. Makanya banyak bangunan itu ada berapa bangunan saya dapat konsultasi dengan orangnya. Ada bangunan itu habis kebakaran, rumah berapa lantai, 4 lantai. Kalau tidak salah itu warung makan. Ya tidak usah saya sebut namanya dan daerahnya. Cukup saya karena saya sudah pernah konsultasi dengan orangnya. Itu rumah dikosongkan karena habis kebakaran. Itu rumah warung besar. Nah, sampai tidak tahu berapa tahun itu dikosongkan itu rumah. Ada walek di dalam tinggal. Ada walek. Lama-lama kelamaan itu banyak itu walek. Tidak ada sirip saudaraku, hanya dia lengket di tembok, lengket di palpon. Itu walek. Banyak itu. Nah, di situ kita belajar kenapa walek di situ tinggal, padahal tidak ada suara, tidak ada sirip, maksudnya itu sirip papan, sirip cor, tidak ada, hanya dia melengket di balok, di pinggir tembok, di palpon. Nah, karena adanya itu tidak pernah dimasuki itu rumah kosong sampai bertahun-tahun. Itu di situ kita belajar saudaraku. Oh, berarti wali itu kalau kita selalu masuk itu berarti itu ada rasa takut, rasa kaget, rasa trauma. Nah itu rasa was-was semua. Makanya biasa rumah itu kalau rumah bertingkat itu kalau kosong nggak ada yang penghuninya, biasa itu ada walik di dalam, banyak walik. Sampai sekarang itu walik saudaraku itu sudah tidak tahu berapa puluh kilo diambil itu 1 bulan. Itu gara-gara warung makan itu 4 sampai setelah dia banyak, karena dia itu paning sarangnya, dia buka sarang itu waktu masih dia pakai dos mikaldu itu dia pakai itu waktu kalau dia buka sarang. Nah itu waktu masih mahal sarang saudaraku, masih harga 30 juta itu per 1 kilo. Pernah itu sarang itu 20 ya hampir 30 juta 1 kilo itu waktu tidak tahu berapa puluh tahun yang lalu. Saya belum terjun di dunia walek itu waktu belum. Sudah lebih 20 tahun itu. Itu lama itu. Rumah yang kebakaran itu sampai dia biarkan orangnya sampai walek itu huni. Ada beberapa saudara-saudaraku, ada juga di Pertamina. Ada pernah saya konsultasi begitu juga. Kan itu rumah kosong, itu rumah tapi itu hanya 2 lantai. Banyak burung di dalam saudaraku itu, sampai yang terbesar itu bagian bawah itu saudaraku itu. Dia punya walek. Nah, nanti karena banyak sudah padat burungnya, dia pasangkan sirip. Nah, agar supaya itu sirip bisa istilahnya lebih padat lagi sarang, karena kan tidak ada sirip, hanya melengket di tembok. Nah, walek kan modelnya kayak gitu. Kan tidak pernah dimasuki. Lama bertahun-tahun juga sama tadi yang rumah kebakaran. Jadi ini tadi yang saya kupas saudaraku, contoh ya, contoh itu bangunan jangan selalu dimasuki. Nah, jadi itu intinya saudaraku. Yang penting ini pertanyaan tadi saudara saya. Terima kasih banyak karena dia mau sharing mengenai itu burung lintas, hanya lewat, dia lambat. Caranya gimana? Ini tadi saya kupas mengenai perdetail. Mudah-mudahan saudara kita apa yang saya angkat ini melalui konten tutorial saya Penjelajah 75 rahasia mengenai suksesnya sarang walek dan koloni walek, populasi walek. Mudah-mudahan saudara kita itu bisa memahami, bisa meresapi, bisa mempraktekkan di dalam ruangan RBW maupun di lapangan teman-teman kita ya. Jangan jenuh saya maaf ya. Jangan jenuh saudaraku ya. Jangan jenuh. Jangan ada rasa pasrah. Pokoknya kita harus maju. Sabar saja, kita berusaha gimana caranya optimalkan itu ya. Ya, usahakan predatornya keluar dari dalam dibersihkan bagian dalam predator itu, disemprot pakai racun supaya itu predator bagian dalam itu bisa semua itu istilahnya menghindar. Karena siapa tahu kalau ada walek, ada sarang di dalam itu digorogoti, dimakan, dikikis sampai habis. Akhirnya walek nanti sampai telurnya juga dimakan. Jadi itu semua kita harus waspada. Ya, waspada bagian dalam. Setelah itu selesai optimal semua, kita konsisten bagian dalam, suhu, kelembaban itu semua bagus, cahaya juga kurang masuk, kita bendung, istilahnya piling kalau banyak cahaya masuk, pantulan cahaya terang, usahakan semua itu kita itu
bahasanya continue, konsisten bagian dalam. Maksudnya konsisten itu kita harus perhatikan semua, baru kita keluar. Nah, kalau sudah keluar itu sudah optimal semua, jangan lagi masuk. Biarkan saja burung beradaptasi. Silakan kita kerja, kita punya pekerjaan. Begitupun juga walik, nanti dia beradaptasi juga di dalam ruangan RBW. Pekerjaannya walik itu hanya harus menguasai tempatnya, apa yang mau di walik itu, apa yang diinginkan itu yang dia suka. Dan lama kelamaan dia itu akan bikin polesan sampai bikin sarang dan bertelur, dan begitu pun juga ada anak jadi, lama kelamaan dia akan berkoloni, ya berkoloni, ya banyak populasinya berkembang biak. Oke saudaraku, jadi mohon maaf ini karena sudah panjang lebar ini saudara kita yang di sana, mudah ya, sabar saudaraku ya, berdoa berusaha saja, ya. Ada dua itu saya sudah jelaskan tadi, ada dua burung yang bisa kita tarik, ya. Kalau mengenai itu tadi itu tidak ada perkembangan, kita lihat juga dari bangunan kita, apakah sudah lama atau baru-baru. Ya kalau baru itu baru langsung mau banyak, memang sulit. Beda kalau sudah lama. Nah, jadi kita harus itu continue konsisten. Jadi oke saudaraku, mohon maaf ini kalau ada kata-kata saya salah, hilaf, terselip karena saya adanya gini. Saya juga masih belajar seperti itu saudaraku, saya bukan manusia sempurna ya. Dan apa yang saya miliki sedikit banyaknya saya harus syukuri. Saya syukuri ya saudaraku ya, karena itu pemberian semua dari ilahi, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah kelebihan saya syukuri saudaraku. Tidak ada yang lain. Ya. Nah, silakan ambil yang bagusnya, yang tidak berkenan silakan jangan diambil. Oke? Tulis maksud saya ulangi ya. Kalau ada mau ditanyakan silakan tulis di bawah kolom komentar. Nanti saya kupas secara berdetail, kalau panjang, kalau pendek nanti saya jawab dengan tulisan. Ya oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Allah yang sempurna.